Ya Allah, istriku gendut, alhamdulillah. Terima kasih, nggak usah tak kasih makan seminggu juga masih hidup. Ada aja, kembalikan kepada Allah. Makanya apapun kembalikan kepada Allah. Punya anak males, kembalikan pada Allah. Ya Allah, ini anak kok males, ini sekolah nggak mau, apa nggak mau. Ya terserah kau lah ya Allah. Gitu, jangan dimarahi terus. Gitu, nanti anak nggak mau sekolah dimarahi. Akhirnya anak marahan sama orang tua. Orang tua lah, begitu anak marah sama orang tua, murkanya orang tua terhadap anak membuat anak berhadapan sama Allah. Masa gara-gara nggak mau sekolah aja mengantarkan anak berhadapan sama Allah? Maka yang sabar. Gitu lah. Loh, kadang kita itu kan nggak ngerti kan? Anak nggak mau sekolah. Oh, nggak mau sekolah aja kan ya? Tidak semua kehidupan ini diselesaikan dengan sekolah. Kenapa anak kalau nggak sekolah itu tiba-tiba kemudian jalan hidupnya ruwet? Ya karena kadang gara-gara anak nggak sekolah kita marahi terus anak. Akhirnya anak nggak rukun sama kita. Begitu anak nggak rukun sama kita, dia nggak rukun sama Allah. Anak dimarahi sama kita, dia marah sama kita. Akhirnya anak yang marah sama orang tua berhadapan sama Allah. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidin. Itu makanya hati-hati. Makanya pondok juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Jangan sampai kemudian di pondok anak nggak punya uang, ngambil punya temannya. Itu jangan pernah disebut pencuri. Masa 200.000 aja menjadikan orang berstatus pencuri. Pencuri itu tidak akan pernah barokah ilmunya. Maka anggap saja anak itu sedang mengambil sedekah yang harusnya diberikan sama yang punya. Maka kiai harus nanya, siapa yang diambil sedekahnya? Saya kiai, berapa? 200.000 lah. Kiai ngasih 200.000 lah. Makanya kiai harus kaya itu begitu. Jangan sampai gara-gara 100.000 anak mendapat kedudukan seorang maling. Kan nggak boleh loh, itu bahasa itu penting. Makanya kadang kita itu anak udah sholatnya susah. Terus kita juga marah, terus setiap hari dipukuli gara-gara gak mau sholat. Akhirnya anaknya marah sama kita, Allah marah sama dia. Akhirnya gara-gara belajar sholat, Allah marah sama anak itu. Dihadapkan kepada kita, berhadapan dengan Allah. Makanya sabarnya orang tua itu penting. Wastibarun itu penting. Ya, itu kadang kan sederhana. Nah itu mengembalikan semua kepada Allah. Makanya dengan berpikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua kembali kepada Allah. Nah, kalau orang semua dikembalikan kepada Allah, itu artinya dia sudah ridho dengan ketentuan Allah. Mardiyah, akhirnya diridhoi sama Allah. Jangan sampai kita mencari keridhaan kepada Allah, tapi malah anak kita jatuh kepada ketidakridhaan Allah. Radiyatam mardi. Baru fadkhuli fi ibadi, kamu masuklah ke dalam rombongan hambaku yang radiyatam mardi. Maka sebelum masuk, betulan kita di dunia belajar pengen menjadi rombongan itu kan usaha kayak gini nih. Nanti sampai di sana dimasukin betul rombongan, tapi keinginan untuk menjadi rombongan itu harus dimulai dari saat kita hidup. Makanya kalau ada khol kita datang, ya Allah aku pengen jadi rombongannya Kiai Mas. Oh ya Allah aku pengen jadi rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya kalau cari rombongan hati-hati, jangan sampai bis abal kacau itu nanti nggak nyampe terminal itu. Ternyata bis itu loh plat hitam bukan plat kuning. Lah itu berusaha, makanya kalau ada call datang apa kayak gini, ini ikut rombongan, latihan menjadi rombongan ya, duduk ya, mendengarkan ya, walaupun mungkin nanti kita tidur, mata kita nggak dengar, nggak lihat, kuping kita nggak dengar, tapi bokong kita duduk tetap menjadi rombongan, karena penumpang itu kan nggak perlu melek, yang penting duduk ngorok kan nyampe tempatin gitu. Makanya saya selalu ajarkan kepada santri-santri, nah sekalian, mungkin ada kakekmu dulu nggak terlalu rajin sholat, mungkin nanti nggak bisa menjadi rombongan, tapi cucu yang menjadi bagian wawalatin sholihin ya ta'ala menginginkan agar kakeknya masuk rombongan. Kamu punya duit berapa nak? 1.000, 2.000,
Nggak apa-apa, kamu titipkan di